Kita ingat tadi kalau sin per cos itu artinya apa gitu ya. Ini kalau kita perhatikan, dia adalah tan alfa, sehingga dapat kita peroleh dia sama dengan tan alfa ditambah dengan yang ini. Berarti kalau sin beta dibagi dengan cos beta, artinya dia sama juga dengan tan beta, sehingga ini ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dibahas terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri, di mana pada video bagian ketiga ini kita akan membahas terkait jumlah dan selisih pada tangan gitu ya. Jadi ada dua macam di dalam tangan. Yang pertama, jadi ini berarti poin yang kelima, yaitu E, di mana yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tan dari alfa plus beta gitu ya. Nah, sebelum kita mencari bagaimana cara menentukan tan dari alfa plus beta, jadi kita ingat terlebih dahulu rumus dasar dari tan dulu gitu ya. Yaitu kalau ada misalkan tan X gitu ya, dia merupakan perbandingan dari sin X dibagi dengan cos X gitu ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita di sini disuruh menentukan nilai dari tan alfa ditambah dengan B, berarti tan alfa ditambah dengan beta ini dapat kita peroleh dengan cara, berarti kan sin dari alfa ditambah dengan beta, kemudian ini dibagi dengan cos dari alfa ditambah dengan beta. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, kita sudah mengetahui sin dari alfa plus beta, di mana sin dari alfa plus beta ini dia sama dengan sin alfa dikalikan dengan cos beta, kemudian ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, ini adalah rumus jumlah dari sinus. Kemudian untuk rumus jumlah dari cos sendiri apa? Di sini ada cos alfa tambah beta. Jadi kalau cos alfa tambah beta, dia sama dengan cos alfa dikalikan dengan cos beta, kemudian dikurangi dengan sin alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana gitu ya? Jadi langkah berikutnya kita itu tinggal membagi untuk pembilang dan penyebutnya itu dengan cos alfa dan cos beta semuanya. Jadi kita bagi semuanya dengan cos alfa dan cos beta. Sehingga yang atas bentuknya menjadi sin alfa cos beta, ini ditambah dengan cos alfa sin beta. Jadi di setiap fungsinya kita bagi dengan cos alfa dan cos beta, sehingga ini per gitu ya. Ini juga yang ini suku keduanya juga kita per juga. Oke, kita bagi dia, yaitu dibagi dengan cos alfa cos beta. Begitupun dengan ini, kita bagi juga dia dengan cos alfa cos beta. Kemudian untuk di bagian penyebutnya bagaimana? Untuk di bagian penyebutnya dia juga sama ya, kita bagi dengan cos alfa dan juga cos beta, sehingga bentuknya menjadi ini cos alfa cos beta, kemudian dikurangi kan tadi ini dengan sin alfa sin beta. Oke, masing-masing akan kita bagi dia dengan cos alfa dikalikan dengan cos beta. Oke, kita bagi terlebih dahulu. Oke. Nah, terus setelah nanti dibagi dengan cos alfa dan cos beta, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita melakukan penyederhanaan. Nah, penyederhanaannya bagaimana gitu ya? Penyederhanaannya kalau kita perhatikan untuk pembilang terlebih dahulu, di sini kan ada cos beta per cos beta gitu ya. Berarti kita bisa coret gitu ya. Begitupun dengan ini. Cos alfa dan juga cos alfa dia jadi satu. Kemudian ini kalau cos alfa cos beta dengan cos alfa cos beta dia kan satu juga. Kemudian kalau ini kita perhatikan nih,
ada sin alfa per cos alfa, ada sin beta per cos beta. Nah, kita ingat tadi kalau sin per cos itu artinya apa gitu ya ini. Kalau kita perhatikan, dia adalah tan alfa. Sehingga dapat kita peroleh dia sama dengan tan alfa ditambah dengan yang ini. Berarti kalau sin beta dibagi dengan cos beta, artinya dia sama juga dengan tan beta. Sehingga ini ditambah dengan tan beta, kemudian dibagi. Nah, yang bawah ini kan cos alfa cos beta dibagi dengan cos alfa cos beta ini adalah 1. Maka dibagi dengan 1 minus. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada 2. Kalau sin alfa dibagi dengan cos alfa, dia adalah tan alfa. Sedangkan kalau sin beta dibagi dengan cos beta, dia adalah tan beta. Sehingga kita peroleh dia 1 minus tan alfa dikalikan dengan tan beta. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan jumlah dari fungsi tangen. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang ditanyakannya itu adalah selisihnya gitu ya. Jadi kalau ini jumlah, kemudian yang terakhir adalah selisihnya. Nah, selisih itu sebetulnya ya, yaitu tan alfa min beta. Ini dapat kita uraikan dia menjadi penjumlahan gitu ya. Dimana ini menjadi tan alfa min beta ini kan artinya dia sama dengan tan dari alfa ditambah dengan minus beta. Sehingga artinya kan sama, hanya yang berbeda di sini adalah betanya. Sehingga ini menjadi tan alfa kemudian ditambah dengan tan minus beta gitu ya. Kemudian kita bagi dia dengan 1 minus gitu ya. 1 minus tan alfa dikali tan minus beta. Nah, kalau kita ingat di sudut berelasi, ketika ada nilai dari tan min x gitu ya, ini kan sama juga dengan min tan x gitu ya. Sehingga kalau di sini ada tan minus beta, artinya dia nilainya sama juga dengan ini tan alfa minus tan beta, kemudian dibagi dengan yang bawah, berarti kan ini menjadi 1 min tan alfa, kemudian ini karena tan min beta, berarti kan jadi min ketemu min jadinya plus kali tan beta. Nah, ini adalah cara menentukan selisih dari tangen. Oke, sekarang kita akan coba selesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tangen gitu ya. Misalkan di sini kita disuruh menentukan, kita contohkan dulu. Di kasus yang pertama, kita disuruh menentukan nilai dari misal tan minus 15 gitu ya. Nah, berapa nih hasilnya gitu ya. Sedangkan min 15 ini derajat ya. Min 15 ini dia bukan merupakan sudut istimewa. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita bisa melihat gitu ya. Tan minus 15 itu dia sama dengan, berarti kan tan 30 dikurangi dengan 45. Nah, ingat tadi tan selisih, yaitu dia nilainya sama juga dengan tan 30 dikurangi dengan tan 45. Kemudian ini kita bagi dia dengan gitu ya. Kita bagi dengan 1 minus tan 30 dikalikan dengan tan 45. Nah, pertanyaannya berapa nilai dari tan 30? Oh, nilai dari tan 30 itu dia adalah 1 per akar 3 gitu ya. Jadi, ini adalah 1 per akar 3. Kemudian nilai dari tan 45 itu adalah 1. Ini dibagi dengan, berarti kan ini 1 minus 1 per akar 3.
kemudian dikalikan dengan 1. Sehingga kalau pembilang dan penyebutnya masing-masing kita kali dia dengan akar 3, sehingga yang atas menjadi 1 min akar 3, sedangkan untuk yang bawah berarti kan dia menjadi akar 3 minus 1. Nah, ini adalah nilai dari tan minus 15 derajat. Nah, kalau misalkan mau disederhanakan boleh, artinya kita boleh mengalihkan ini dengan akar sekawannya. Itu kalau mau yang lebih sederhana. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua, ya. Kasus yang kedua seperti ini. Misalkan jika gitu ya, kita memiliki sin A itu dia sama dengan 4/5 gitu ya. Dan gitu ya, cos B itu dia sama dengan 5/13. Nah, kemudian A dan B di sini misalkan adalah sudut lancip. Maka nilai dari misalkan tan AA plus B itu berapa gitu ya. Maka yang harus kita lakukan, kita itu membutuhkan tan A-nya berapa dan tan B-nya berapa. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Jadi kita ingat terlebih dahulu, kalau sin itu dia adalah perbandingan sisi apa nih? Sisi depan dibanding dengan miring. Kalau cos dia perbandingan antara sisi samping dengan miring. Nah, kalau kita buatkan suatu segitiga siku-siku tentunya, dan kita letakkan perbandingan dari setiap trigonometri tersebut, misalkan ini ada segitiga siku-siku yang pertama, di mana di sini ada sudut A gitu ya. Maka depannya itu kan ini nih. Ini adalah 4, kemudian miringnya ini adalah 5 ya. Kemudian berarti sampingnya dia adalah 3 ya, karena kita menggunakan triple Pitagoras. Sehingga dapat kita cari nilai dari apa nih? Tan A dia adalah perbandingan sisi depan dibanding samping, yaitu 4 dibanding dengan 3. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita buatkan juga suatu segitiga siku-siku gitu ya. Kita buat juga, kemudian misalkan sudut B-nya di sini. Ini sudut B. Maka di sini diketahui cos B itu adalah perbandingannya 5 dan 13. Maka ini 5, ini 13, maka sisi di depan dari sudut B dia panjangnya adalah 12. Sehingga nilai dari tan B itu adalah perbandingan sisi depan dibanding dengan samping. Berarti ini adalah 12/5. Nah, baru setelah kita peroleh nilai tan A tan B-nya, kita baru bisa menentukan nilai dari tan A plus B. Di mana nilai dari tan A plus B ini kan dia sama dengan tan A gitu ya. Sorry, ini nggak ada tanda kurungnya. Kemudian ditambah dengan tan B, terus kita bagi dia dengan 1 min tan A kali tan B gitu ya. Jadi ini 1 min tan A kali tan B. Sehingga tinggal kita masukkan aja, oh tan A-nya dia adalah 4/3. Kemudian tan B-nya dia adalah 12/5. Nah, ini dijumlah ya, hati-hati ya. Ini dijumlah. Kemudian dibagi gitu ya, dengan 1 min 4/3 dikalikan dengan 12/5 gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan ini menjadi, jadi kalau ada bentuk pecahan kayak gini, lebih amannya jika kita mengalihkan penyebut dan juga pembilangnya dengan 15 gitu ya.
Berarti kalau dikalikan dengan 15, 4/3 dikalikan dengan 15, maka 5 kali 4 gitu ya. Dia adalah 20. Maka ini 20, kemudian ditambah dengan, jika ini nih 12/5 kali 15, berarti kan dia dikali 3, ini adalah 36. Kemudian ini dibagi dengan 1 dikalikan dengan 15 adalah 15. Sedangkan ini adalah menjadi minus 48. Maka kita peroleh nilainya itu adalah 56 dibagi dengan minus gitu ya. Minus berapa nih? 15 dikali 48 itu adalah minus 33 ya. Atau dapat kita tuliskan bahwa nilai dari tan A plus B-nya itu adalah min 56 dibanding dengan 33. Nah, ini adalah bagaimana cara menentukan jumlah dan selisih pada tangan. Kemudian silakan untuk melatih pemahaman terkait dengan jumlah dan selisih pada tangan. Di sini ada 4 kasus dan kasus ini dapat diselesaikan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.